Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nafisatul Kuria, NPM 206900026, mahasiswa Teknologi Pangan Universitas PGRI Semarang, akan mempresentasikan hasil ringkasan jurnal yang saya buat yang berjudul Warna Kulit dan Pigmen Perubahan Selama Pematangan Buah Alpukat Khas. Introduction atau pengantar. Memahami perubahan pigmen atau kulit selama pematangan buah alpukat jenis es. Perubahan warna kulit alpukat dari hijau menjadi ungu atau hitam. Penggelapan kulit buah di akhir musim dapat diamati sebelum panen. Meskipun waktu pematangan berkurang, di akhir musim berwarna gelap tetapi buah belum matang, maka diamati menggunakan suhu lebih rendah untuk pematangan seperti 15 Celcius untuk mengendalikan pembusukan buahnya juga. Purpose atau tujuannya untuk mengidentifikasi antosianin individu dan konsentrasi antosianin dan klorofil di kulit buah alpukat khas sebagai buah matang pada suhu 15, 20, dan 25 derajat Celcius. Bahan dan metode percobaan. Yang pertama ada ringkasan perawatan. Pada akhir musim, buah alpukat jenis es kematangannya tinggi. Diperlakukan dengan etilen untuk mengurangi variabilitas pematangan pada suhu 15, 20, dan 25 derajat Celcius. Dipilih 15 buah secara acak setiap hari pada suhu 20 dan 25 derajat Celcius dan setiap hari kedua pada suhu 15 derajat Celcius. Ketegasan buah diukur dan warna kulit ditentukan secara objektif dan secara subjektif pada jaringan kulit. Diambil sampelnya dan antosianin konsentrasi klorofil ditentukan oleh HPLC dan spektrofotometri. Masing-masing pengambilan sampel berhenti setelah buah matang. Yang kedua adalah buah. Buah alpukat khas seberat 200-250 gram dipanen dari sebuah kebun komersial di Selandia Baru di akhir musim. Buah dikumpulkan dari kebun dan perawatan etilen dimulai 1 hari setelah memanen. Sebuah irisan memanjang diambil dari masing-masing buah dan kulitnya serta bijinya dibuang. 3 irisan diparut bersama food processor dan sekitar 25 gram daging yang diparut ditimbang kemudian dikeringkan dalam oven sampai konstannya berat 65 derajat Celcius selama 24 jam. Buah memiliki kandungan bahan kering sebesar 41,5 0,7%, menunjukkan tingkat kematangan hortikultura yang tinggi. Pengolahan etilen dilakukan pada suhu 17 derajat Celcius dalam bak 360 yang dilengkapi dengan sirkulasi kipas dan CA. 400 gram kapur terhidrasi mempertahankan CO2 pada 0,2 kPa. Bak dibilas setelah 12 jam dan etilen diinjeksi ulang setelah perlakuan etilen. Buah diacak ke dalam baki sebelum ditempatkan ke dalam suhu 15, 20, dan 25 derajat Celcius hingga matang. Untuk yang ketiga adalah penilaian pasca panen. Buah matang gelap pada suhu 15, 20, dan 25 derajat Celcius dan dinilai mengikuti parameter yang ditentukan. Yang keempat ada warna kulit. Warna kulit 9 buah dinilai oleh 1 orang terlatih penilai menggunakan skala sebagai berikut, yaitu menggunakan warna hijau zamrud, hutan hijau, hijau zaitun, ungu, dan hitam. Variabilitas warna di sekitar buah diratakan kemudian diukur secara objektif menggunakan Minolta Chroma meter CR 300 atau Minolta Osaka sumber cahaya D65. Dengan rata-rata 3 pengukuran dilakukan di sekitar ekuator buah. Data dinyatakan dalam satuan LCH derajat. Untuk yang kelima ada penilaian keteguhan. Kekerasan buah diukur menggunakan Anderson Thermometer digital. Nilai thermometer yang diturunkan adalah 0 sampai 110. Adalah pembacaan thermometer dikalikan dengan 10.
Saat buah melunak, firmometer meningkat. Buah dianggap matang ketika nilai firmometer rata-rata mencapai 100, di mana titik selanjutnya pengambilan sampel jaringan dihentikan. Untuk yang keenam adalah koleksi jaringan kulit. Sampel kulit alpukat jenis ini, jaringan peridermnya adalah diambil dari masing-masing 3 buah dan dikumpulkan untuk analisa pigmen. Kemudian kulit jaringan dibekukan segera dalam nitrogen cair dan disimpan pada minus 80 derajat Celcius sampai dianalisis. Untuk yang ketujuh adalah analisis pigmen kulit alpukat dengan HPLC. Jaringan kulit beku digiling menjadi bubuk di bawah nitrogen cair dan Ca. 0,5 gram diekstraksi dengan 5 mili 10% asam metanol dalam gelap untuk Ca 24 jam pada suhu 4 derajat Celcius. Setelah sentrifugasi pada 3000 gram selama 10 menit, supernatan diencerkan 1:1 dengan metanol, air, asam asetat di perbandingan 50-50 dan 10 dan analisis dengan HPLC. Sampel diinteraksi di bawah lampu hijau untuk meminimalkan antosianin degradasi. Program pelarut dimulai dengan 20% B meningkat menjadi 70% B pada 25 menit, kemudian 90% B pada 30 menit. Setelah 5 menit lebih lanjut, komposisi pelarutnya adalah kembali ke 20 B, siap untuk diinjeksi berikutnya. Kemudian konsentrasi antosianin dihitung dengan mengacu pada kurva standar yang disiapkan dari cyanidin 3,0 galaktosida asli menggunakan kromatografi Waters Millennium 32. Untuk yang ke-8 ada ekstraksi dan pengukuran klorofil. Dilakukan dengan menggunakan metode Lancaster et al. Dengan beberapa modifikasi. Jaringan kulit diekstraksi menggunakan 5 mili aseton dingin yang mengandung 1% kalsium karbonat untuk mencegah degradasi. Kemudian sampel jaringan dihomogenkan dengan ultraturex selama 30 detik di kecepatan maksimum. Setelah sentrifugasi, absorbansi diukur pada 645, 652 dan 633 Nm dan konsentrasi klorofil dihitung. Untuk yang ke-9 ada pewarnaan kulit di akhir musim. Pemeriksaan pertama dilakukan untuk menentukan kadar antosianin dan klorofil dalam buah yang menunjukkan pewarnaan akhir musim pada pohon, yaitu ketika mentah buah dengan peringkat warna kulit hijau, ungu, hitam dipanen pada saat yang sama dan percobaan seperti sebelumnya. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, selama 8-12 hari buah melunak dan warna kulit berubah dari hijau menjadi ungu kemudian hitam. Bisa dilihat di gambar 1A sebelah kiri atas. Secara visual ini disamakan dengan kira-kira linear pola untuk setiap suhu. Perubahan warna selama pemasakan pada suhu 20 derajat dan 25 derajat Celcius serupa, tetapi buah matang pada suhu 15 derajat Celcius secara signifikan lebih lambat untuk diwarnai dan tidak mencapai warna hitam sepenuhnya. Bisa dilihat di gambar 1A. Untuk buahnya akan dipertimbangkan sepenuhnya matang atau lunak saat nilai firmometer lebih dari 100. Bisa dilihat di gambar 1D sebelah kanan bawah. Sudut rona kroma dan kecerahan semuanya berkurang dengan pematangan. Bisa dilihat di gambar 1B, C, dan 1D. Dan berkorelasi dengan pertimbangan peringkat warna visual. Ini bisa dilihat di tabel 1 ya. Namun pola perubahan warna yang diukur oleh
ketiga parameter ini agak berbeda antara 1 dan 3 hari panen. Sudut rona berubah sedikit, ringan, sedang, sementara kroma berubah lebih cepat dan secara signifikan lebih tinggi untuk buah matang pada 15 derajat Celcius. Setelah 3-4 hari, semua parameter warna menurun dan buah matang di suhu 15 derajat Celcius menurun juga lebih dari 20-25 derajat Celcius. Untuk selanjutnya ada ripening atau softening for time, yaitu pematangan atau pelunakan seiring waktu. Kurva pelunakan buah matang pada suhu 15, 20, dan 25 derajat Celcius sebagaimana ditentukan oleh termometer Anderson dan memakan waktu masing-masing 12, 8, dan 7 hari untuk mencapai kematangan. Dan yang terakhir ada hasil kesimpulan bahwa perubahan warna selama pematangan dan pewarnaan akhir musim pada buah alpukat khas disebabkan oleh penurunan awal konsentrasi klorofil, diikuti oleh peningkatan sintesis cyanidin, 3-O dan glukosida. Perubahan pigmen ini sangat berkorelasi dengan perubahan warna kulit yang juga dipengaruhi oleh suhu pematangan. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.